Selamat siang teman-teman Teens Limitless. Bersyukur hari ini kita boleh sama-sama beribadah. Dan selanjutnya kita akan dengerin sharing firman Tuhan. Sebelum itu saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur boleh beribadah pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sharing. Tuhan, buka cakrawala pikiran kami, hati, dan mampukan kami ya Bapa untuk kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui sharing firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom, selamat siang buat teman-teman semua. Boleh kasih reaction tepuk tangannya kalau teman-teman ada di Zoom ya. Bersyukur sekali saya boleh sharing kembali mengenai tentunya firman Tuhan sama teman-teman Teens Limitless. Dan hari ini topik yang saya akan bawakan adalah judulnya itu tak rela kehilangan. Ya, di sini siapa yang gak rela kehilangan? Sama pacarnya, sama mungkin orang yang dikasihi. Ya pasti semuanya gak rela kalau kehilangan ya. Ya sama, saya juga gak rela kehilangan orang yang saya kasihi. Oke. Sebelum kita masuk ke sharing firman Tuhan, kita lihat satu gambar yang bisa menjadi pengantar kita kepada firman Tuhan. Berikut gambarnya. Oke, mungkin teman-teman udah pada tahu cerita ini dan sudah fasih juga karena sudah diceritakan dari sekolah minggu, dari teman-teman kecil ya, bahkan sampai hari ini masih bisa diceritakan. Ya, betul sekali tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, ini cerita timbul dari sebuah kisah. Jadi Tuhan Yesus itu waktu itu ditanyakan sama ahli Taurat, ahli-ahli agama kalau sekarang itu, tanya gimana supaya kita itu dapat kehidupan kekal. Nah, Tuhan Yesus bawa cerita ini, bawa perumpamaan seperti ini. Nah, tentu saya nggak bisa ceritakan secara penuh ya dari awal sampai akhirnya karena semua dari teman-teman juga udah pada tahu alur ceritanya seperti apa. Tapi secara garis besar ada tiga tokoh ya yang sangat-sangat menjadi titik pusat kita dalam cerita ini. Pertama itu imam, ya. Secara garis besarnya, jadi waktu itu ada satu orang ya dari Yerusalem mau ke Yeriko, mau nyebrang ke Yeriko, ya. Hanya dia mengalami satu musibah di mana dia dirampok dan dia dilukai ya sama penjahat-penjahat waktu itu. Tapi yang menjadi pertanyaannya ya, ada tiga tokoh yang setelah kejadian itu lewat. Yang pertama ini imam ya, kalau kita lihat, kalau imam ini sekarang itu disebutnya ya seperti pendeta, gembala seperti itu ya. Jadi waktu imam itu lewat ya, imam itu melihat ya orang itu, tapi cuek aja. Imam itu kemudian lari ya kan, atau mungkin jalan tanpa melihat kembali orang yang sudah mengalami musibah itu. Ya, kemudian yang kedua itu Lewi. Lewi itu seperti pelayan-pelayan Tuhan kalau pada saat ini, seperti pelayan yang ada di gereja, pengerja yang ada di gereja ya, itu seperti Lewi ya. Hanya bedanya kalau Lewi itu waktu itu di bait Allah ya, beda sama kita pelayan-pelayan yang ada di gereja ya. Kemudian yang uniknya orang ketiga ini ya, kalau yang tadi Lewi itu yang kedua, sama seperti yang imam itu, dia hanya lihat dan pergi ya. Lihat dan pergi. Beda sama orang ketiga ini, orang Samaria. Justru orang Samaria ini begitu peduli, sangat-sangat peduli bahkan sama orang yang sedang kena musibah itu ya. Salah satu bentuk pedulinya adalah dia membawanya, dia merawatnya, dia membalut lukanya. Ya. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, orang Samaria itu seperti istilahnya musuhnya orang Yerusalem. Itu dimulai pada waktu ketika Israel itu terpisah menjadi dua.
ya. Jadi ada Israel Selatan dan Israel Utara. Ya, itu teman-teman bisa baca di kitab Dua Raja-Raja ya, di Perjanjian Lama. Itu merupakan kisah yang begitu panjang, bahkan sampai pada masa itu ya, itu masih menjadi dua kubu yang berselisih ya mengenai paham dan segala macamnya. Tapi herannya mengapa justru orang yang seperti itu peduli ya terhadap orang yang sedang kena musibah. Nah, ini menunjukkan bahwa rasa peduli itu harus kita miliki. Ya, rasa peduli itu harus kita miliki kepada sesama. Mari kita lihat di dalam Matius 22 ayat 39. Nah, itu baru pengantar kita supaya kita lebih jauh memahami tentang kepedulian. Ya. Matius 22 ayat 39 berkata demikian. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini ayat yang sudah familiar, sudah di luar kepala, bahkan mungkin sampai lupa karena di luar kepala ya, bukan di dalam kepala, sampai lupa ayatnya. Tapi ternyata dasar yang menjadi kita peduli sama orang lain itu adalah kasih. Ya. Itu adalah kasih. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah kita udah punya kasih itu? Apakah kita sudah memiliki kasih itu? Karena kalau kita nggak punya, kalau kita nggak dapat kasih itu, kita nggak bisa peduli sama orang lain. Karena kita nggak punya kasih. Ya, jadi sebenarnya cuma satu alasan kita itu bisa peduli sama orang lain. Ya, kalau kita ngerti kasih itu dan kita itu tahu bahwa Yesus itu Tuhan kita sangat-sangat peduli sama kehidupan kita. Bahwa Yesus itu sangat-sangat peduli dan Dia itu mau menanggung kehidupan kita. Ya, bukan hanya peduli, bahkan cinta sama kehidupan kita. Ya, Dia peduli sama anak-anaknya. Ya, Dia nggak mau sampai anaknya itu sampai ke neraka. Ya. Jadi teman-teman Teens Limitless juga merupakan anak-anaknya Tuhan. Ya, Tuhan itu nggak mau sampai kita semua masuk dan binasa dalam api neraka. Nah, sekarang kalau kita udah tahu ya, Yesus itu peduli sama kita, Yesus itu sayang sama kita, ya. Apa aksi kita? Kita mau buat apa setelah kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita? Ya, akankah kita diam saja atau sebaliknya? Kita berusaha untuk berjuang peduli sama orang lain, kita berusaha untuk berjuang care sama orang lain. Apa aksi kita? Dan mungkin ada yang bertanya, Kak, aku nggak punya banyak uang, aku nggak punya banyak harta, aku nggak bisa peduli sama orang lain, aku nggak bisa kasih semuanya sama orang lain. No. Saya nggak mau bilang bahwa hanya uang yang bisa mengkategorikan kita itu peduli sama orang. Hanya harta yang bisa mengkategorikan kita itu seperti peduli sama orang lain. Ya, kalau kita berkata kita tuh peduli, ya kalau kita lihat teman yang salah, kalau kita lihat sesuatu yang salah terjadi dalam kehidupan teman kita, kemudian kita tegur, itu baru kita peduli. Kalau kita peduli, kita bilang kalau kita itu peduli, sangat-sangat peduli, ya. Tapi kita nggak mau bantu orang tua kita di rumah, orang tua kita butuh bantuan pekerjaan rumah, menyapu, ngepel, cuci piring dan segala macamnya, tapi kita acuh tak acuh dengan itu, kita belum termasuk orang yang peduli. Itu hanya ruang lingkup yang kecil, teman-teman. Perhatikan hal ini. Ya, kalau kita nggak punya waktu aja sama mama kita, orang tua kita, ya, kita hanya sibuk dengan kehidupan gadget kita, kita hanya sibuk dengan game kita, ya, hari-hari kita hanya diisi dengan itu. Kita hanya menjadi orang-orang yang miris,
Karena kita nggak punya kepedulian. Nggak mungkin kita bisa peduli sama orang lain kalau kita aja nggak pernah peduli sama keluarga. Nggak pernah peduli sama keluarga. Nggak mungkin. Omong kosong. Nah, Kak, apa yang harus aku peduliin sebenarnya ya terhadap orang lain? Kita bisa peduli apa buat orang lain? Pertama, hidup jasmani. Ya, sekali lagi saya mau bilang bahwa kita nggak harus kaya dulu, kita nggak harus punya harta yang banyak dulu untuk kita bisa peduli sama orang lain. Ya, tapi itu urusan hati dan ketulusan kita. Dengan sebotol, ya, tinggal sebotol air saja, kita berikan kepada tukang sapu yang lagi nyapu di jalanan. Kita berhenti sebentar, minggir sebentar, kita bawa motor atau mobil. Dan kita bisa berkata, Bapak, Ibu, ini minumannya, semangat ya kerjanya. Itu menunjukkan kita tuh bisa peduli sama orang lain. Ya, secara tidak langsung, itu hal yang kecil. Nggak perlu uang yang banyak, 150 juta, 250 juta, bahkan 1 miliar kalian keluarkan dari kantong kalian. Tanpa mengecilkan hal itu. Itu menunjukkan kita bahwa kita itu berusaha peduli sama orang lain. Dan mungkin kalau di zaman sekarang, di ruang lingkupnya teman-teman, teman kalian ada yang kesulitan buat nge-zoom, ya kan, karena nggak tahu begitu rumitnya Zoom meeting, tapi kalian berusaha untuk pakai 2 device, yang satu itu HP, yang satu itu laptop, yang satu yang HP itu buat kalian telepon teman kalian yang kesulitan menggunakan Zoom. Itu merupakan kepedulian yang mungkin nggak dilihat sama orang lain, tapi itu bermakna. Itu menunjukkan bahwa kita itu peduli. Jadi hal yang peduli, yang berkaitan dengan kepedulian itu nggak selalu tentang uang, harta, pemberian, nggak selalu. Ya, jadi itu berkaitan dengan hidup jasmani. Kemudian, yang kedua adalah hidup kekal. Loh, ngapain Kak ngurusin kehidupan kekal orang lain? Benar, rasanya kita nggak bisa tidak peduli sama kehidupan kekal orang lain. Kita harus peduli, sangat-sangat peduli sama kehidupan kekal orang lain. Sembari sambil kita tuh memperbaiki kehidupan kita, kita juga tentu harus sambil berusaha supaya kehidupan kekal orang lain juga menuju tempat yang pasti. Ya. Sekarang kalau saya tanya teman-teman, kalau misalnya teman dekat kalian atau orang tua kalian, ya, satu saat meninggal, ya, tentu yang kalian harapkan apa sih? Kan pengen ketemu nanti waktu di surga. Ya, itu kehidupan kekal yang harus kita perhatikan. Orang lain kita harus perhatikan. Karena banyak yang gak sadar. Jadi kalian yang dengar khotbah ini, sharing ini, harus ingat kepedulian. Ya, kepedulian kita. Waktu teman kalian mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang berbau dengan hal-hal yang porno, ya, tapi kalian cuma ketawa-ketawa, hahaha, hihihi, itu sebenarnya sedang menunjukkan kalian tidak peduli, dan kalian sedang membawa mereka kepada api kekal. Waktu kalian nongkrong, kalian gibahin orang, kalian ngomongin keburukannya orang lain, ya, tapi kalian gak bilang stop. Secara tidak langsung kalian sedang menggiring mereka kepada jurang yang begitu dalam. Ya. Jadi waktu kalian tegur, kalian berkata, udahlah kita gak usah ngomongin ini, udahlah kita berhenti ngomong. Itu secara tidak langsung kalian tuh lagi berusaha menyelamatkan mereka.
Tentu kalian nggak bisa nyelamatin ya. Tentu kalian nggak bisa nyelamatin orang. Tapi dalam artian supaya orang itu nggak terjun ke jurang itu. Supaya orang itu nggak merasa lembah kelam yang begitu dalam. Ya, teman-teman semua, memang ini renungan yang keras, renungan yang cukup menyakiti hati kita. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik kita sakit karena sebuah teguran dari renungan firman daripada tidak sama sekali. Kita nggak tahu gimana harus peduli sama orang lain, nggak tahu gimana harus care sama orang lain, ya. Tapi ketahuilah, ya, sebenarnya inilah inti kepedulian kita. Inilah inti kepedulian kita. Kita boleh memberikan segala sesuatunya, kita boleh memberikan banyak hal dalam kehidupan orang yang kita ingin kasihi, yang kita ingin pedulikan, ya. Tapi esensi yang paling penting adalah ini. Kita bisa peduli karena tentu Tuhan yang lebih dulu. Tuhan yang lebih dulu peduli sama kita. Dan kita juga mau peduli sama orang lain. Karena tentu Tuhan yang memperintahkan ini. Perintahkan untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. Ya. Jangan sampai kita tuh seperti ilustrasi yang tadi saya kasih. Jadi seperti imam atau menjadi Lewi yang udah tahu di situ ada orang yang tergeletak butuh bantuan, tapi kita malah nanti dulu lah. Rugi nanti keluar 250.000, 150.000. Lihat orang lagi pergi kan, bawa motor, bannya pecah. Cuma lihat, kasihan ya orang ini, bannya pecah. Kalau kita berhenti hanya di situ, kita menjadi orang seperti imam yang tadi atau menjadi seperti Lewi. Karena dari itu, kita harus menjadi orang Samaria dalam tanda kutip seperti cerita yang tadi. Yang peduli, gak memandang apapun latar belakangnya. Akankah saya rugi ketika saya membantu dia? Itu gak peduli, orang Samaria itu gak peduli. Dan jadilah seperti Tuhan Yesus. Bukan kita menjadi seperti Tuhan Yesus, tapi kita meneladani apa yang menjadi sisi baiknya Tuhan Yesus. Yang peduli terhadap kehidupan kekal kita. Ya. Kita memang gak bisa bantu semua orang. Kita gak bisa nolong semua orang. Kita gak bisa peduli sama semua orang yang ada di dunia ini. Tapi semua orang, ya, semua orang, termasuk orang yang pernah kita tolong, kita pernah pedulikan, itu bisa menolong orang lain. Jadi jangan sampai kita kehilangan banyak orang hanya karena kita nggak peduli. Firman hari ini sungguh luar biasa, mengingatkan kita untuk kita terus punya rasa peduli sama orang lain. Ya. Jadi harus kita terapkan hari demi hari. Jangan sampai kita kehilangan banyak orang lain yang sebenarnya kita bisa tolong, kita bisa pedulikan. Dan orang yang kita tolong itu bisa peduli sama orang lain. Orang yang kita tolong itu bisa care sama orang lain. Dan semua orang bisa menikmati kasih-Nya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui perenungan firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan yang luar biasa memberkati kami. Terima kasih Bapa, dan mampukan kami untuk kami juga peduli sama orang-orang sekitar kami. Terlebih dahulu peduli terhadap kehidupan kami ya Bapak, sehingga kami bisa share itu kepada orang lain. Makasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati. Shalom.